Muncul lebih banyak detail soal hasil negosiasi delegasi Ukraina, Amerika, dan Rusia di Abu Dhabi. Informasi yang mengejutkan saya adalah Volodymyr Zelensky dan Vladimir Putin mungkin segera bertemu langsung. Kedua pihak, Ukraina dan Rusia, telah mengambil langkah penting dalam negosiasi ke arah ini. Sumber Gedung Putih menyebut dalam perundingan di Abu Dhabi, kedua pihak membahas penempatan pasukan penjaga perdamaian di Donetsk yang oleh Rusia disebut zona penyangga. Pejabat Amerika mengatakan kepada Axios bahwa pada 23-24 Januari kedua pihak membahas semua isu yang diperdebatkan. Ini adalah masalah wilayah Donbas, pengelolaan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia, serta langkah-langkah deeskalasi yang harus dilakukan. Menandakan perang sudah berakhir dan tak akan dimulai lagi. Kremlin menyatakan Rusia dan Amerika Serikat telah maju dalam hubungan, khususnya mulai kontak terkait pemicu ketegangan di Moskow dan Washington jika diterjemahkan dari bahasa Kremlin. Artinya, hubungan kedua negara tampak sudah normal. Sementara itu, dilaporkan bahwa di Abu Dhabi telah berlangsung perundingan antara delegasi Ukraina dan Rusia tanpa keikutsertaan Amerika Serikat. Artinya secara tatap muka 1-1. Apa saja yang disepakati di Abu Dhabi, detail barunya, dan kenapa kini dibahas pertemuan Zelensky dan Putin? Mari kita bahas bersama. Saya Alexei Pichi, mari kita pelajari topik ini lebih lanjut. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like dan tulis komentar apa saja di bawah episode ini. Jangan lupa follow channel Telegram saya, Pichi News, lewat link di deskripsi. Di sana kami langsung membagikan berita terbaru. Jadi, mari kita mulai dengan detail baru tentang hasil perundingan di Abu Dhabi. Media Axios melaporkan bahwa Rusia dan Ukraina dalam pertemuan di Abu Dhabi dengan mediasi Amerika Serikat telah mengambil langkah penting menuju negosiasi langsung antara Presiden Vladimir Putin dan Vladimir Zelensky. Pejabat Amerika menyatakan pada 23-24 Januari kedua, pihak membahas semua isu yang diperdebatkan, seperti wilayah Donbas, pengelolaan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia, dan langkah terkait DSK. Berikut kutipan dari Axios. Kita sangat dekat dengan pertemuan Putin dan Zelensky, ujar salah satu sumber. Menurutnya, delegasi Rusia dan Ukraina tidak menghindari isu sensitif. Keduanya sungguh mencari solusi. Pejabat itu menambahkan jika perundingan tiga pihak di Abu Dhabi pada 1 Februari menghasilkan kemajuan, Rusia dan Ukraina bisa bertemu di Moskow atau Kiev. Amerika Serikat menilai kontak seperti itu perlu dilakukan sebelum pertemuan Vladimir Putin dan Vladimir Zelensky. Kami tidak berpikir bahwa hal itu masih jauh. Jika kami terus bergerak di jalur saat ini, kami akan sampai ke sana, ujar pejabat Amerika tersebut. Ya, Anda tahu, saya tentu sangat meragukan bahwa negosiasi apapun akan berlangsung di Moskow atau Kiev, apalagi dengan partisipasi orang Rusia. Orang Amerika kini yakin ada terobosan dalam negosiasi di Abu Dhabi. Di Amerika Serikat, negosiasi disebut produktif, bahkan delegasi makan siang bersama di hari kedua. Satu kutipan lagi dari Axios. Ada saat semua orang hampir seperti teman, saya merasa harapan Amerika Serikat puas dengan kondisi saat ini. Semuanya berjalan sebaik yang bisa kami harapkan, kata salah satu pejabat. Perlu dicatat, Donald Trump sebelumnya mendesak perundingan langsung antara Putin dan Zelensky. Dia mulai serius menangani masalah ini setelah bertemu Zelensky dan Putin pada 15 dan 18 Agustus. Dia juga menerima pemimpin Eropa dan Sekjen NATO Mark Rutte. Tetapi inisiatif ini ditolak Rusia melalui Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov yang menyatakan bahwa pertama-tama perlu merinci agenda dan memastikan pemahaman yang jelas bahwa yang menandatangani perjanjian damai adalah pihak yang sah. Anda pasti ingat, itu Rusia. Orang Rusia menganggap Zelensky tidak sah, tapi lupa si kerdil penari mereka sendiri. Putin telah berkuasa lebih dari 25 tahun dan sering mengubah konstitusi Rusia sesuai keinginannya. Pada dasarnya, konstitusi Rusia bagi Putin itu seperti wanita penghibur, sebut saja begitu. Tapi di sini mungkin Anda tahu tidak sekadar itu saja. Pejabat Amerika menyatakan pertemuan dapat berlangsung di Moskow atau Kiev. Saya akan menjelaskan logika mereka. Mereka teringat pada September lalu, Putin dengan sinis menawarkan pertemuan dengan Zelensky di Moskow. Zelensky menolak tawaran itu, menyatakan tak bisa pergi ke ibu kota teroris, lalu mengundang Putin ke Kiev. Putin bahkan takut terbang ke Turki untuk bertemu Zelensky musim semi lalu. Jadi, bagaimana dia mau ke Kiev?
Singkatnya, orang Amerika benar-benar bisa berharap bahwa salah satu dari mereka akan setuju untuk mengunjungi ibu kota negara lain demi mengadakan perundingan, karena keduanya saling mengundang ke Kiev dan Moskow. Setelah Donald Trump menerbitkan strategi pertahanan nasional, tahun ke-26 Rusia disebut sebagai ancaman yang bisa dikendalikan dan diajak negosiasi. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan hubungan dengan Washington telah dinormalisasi hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Federasi Rusia, Sergei Ryabkov, Rusia dan Amerika Serikat telah mencapai kemajuan dalam hubungan mereka. Mereka mulai melakukan kontak terkait isu sensitif di Moskow dan Washington. Saya akan mengutip pernyataan Ryabkov. Selain pertukaran di tingkat ahli, juga terjadi kembalinya ke keadaan normal, di mana kontak kerja seperti ini dilakukan di ibu kota. Pertemuan seperti ini jarang dipublikasikan demi menjaga suasana dan latar belakang, namun hasilnya tetap diumumkan ke publik. Namun, semua itu tidak benar. Inilah alasannya. Misalnya, pada akhir Desember 2025, Washington menolak melanjutkan penerbangan antara Rusia dan Amerika Serikat hingga perang Rusia-Ukraina berakhir. Selain itu, Amerika Serikat telah menyita 7 properti diplomatik Rusia di negaranya dan tidak berniat mengembalikannya, meski Kremlin sangat memohon. Yang dimaksud meliputi konsulat, villa kedutaan, perwakilan dagang Federasi Rusia di Washington, Dalebela. Para pelaut Rusia dari kapal tanker Mariner yang disita tetap ditahan, meski Maska Zakharova berteriak Trump berjanji membebaskan mereka. Amerika Serikat juga belum menunjuk duta besar baru di Rusia, meski masa tugas Lynn Tracy berakhir sejak Juni 2025. Amerika Serikat menegaskan perang Rusia-Ukraina harus diakhiri dulu sebelum hal lain, tapi mari kembali ke pembicaraan di Abu Dhabi. Seperti yang dilaporkan oleh media Politika, Moskwa bersikeras agar listrik yang dihasilkan sementara oleh pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia yang diduduki dibagi antara Ukraina dan Rusia. Jadi, datanglah preman, yaitu orang Rusia, mencuri pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia dan sekarang berkata, bagaimana kalau kita bagi saja listrik dari sana? Disebutkan bahwa kesepakatan belum tercapai, namun Moskwa ingin Ukraina dan Rusia berbagi produksi listrik dari pembangkit terbesar di Eropa ini. Menurut New York Times, pertemuan di Abu Dhabi antara delegasi Ukraina dan Amerika Serikat membahas penempatan pasukan penjaga perdamaian netral di Donetsk yang diduduki, serta pembentukan zona demilitarisasi di timur Ukraina. Format pasukan penjaga perdamaian dari negara netral sedang dibahas sebagai alternatif NATO yang kehadirannya ditentang keras Kremlin. Pada saat yang sama, Rusia terus merujuk pada apa yang disebut sebagai kesepakatan di Alaska yang diduga dicapai antara Trump dan Putin pada Agustus tahun lalu dan menuntut penarikan angkatan bersenjata Ukraina dari Donbas. Pihak Rusia menolak semua opsi yang menyimpang dari skenario ini, meskipun saya ingatkan rincian dari kesepakatan di Alaska itu sendiri hingga kini masih belum dipublikasikan. Volodymyr Zelensky hari ini menegaskan Ukraina tidak akan menyerahkan wilayahnya kepada Federasi Rusia. Kita perlu kompromi dan sekarang semua bergantung pada Amerika Serikat. Saya akan jelaskan alasannya. Kemarin kita sudah membahas topik ini di YouTube, jadi di sini saya akan singkat saja. Ukraina menunggu Amerika Serikat menandatangani dokumen tentang jaminan keamanan dan rencana pemulihan Ukraina senilai 800 miliar dolar. Amerika Serikat tidak tergesa menandatangani karena Ukraina belum sepakat menarik pasukan dari Donbas. Hari ini Zelensky menyatakan langsung, dokumen jaminan keamanan sudah 100% siap. Sekarang kami menunggu sinyal dari Amerika Serikat tentang tanggal dan tempat penandatanganan. Jadi Zelensky mengatakan tidak, urutannya seperti ini. Kami menunggu sampai kalian siap, lalu kami tanda tangan. Setelah itu baru kita bahas hal lain, entah soal Donbas atau bukan, dan seterusnya. Jadi untuk saat ini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jaga diri, sampai jumpa.